Oke, Pak Rahmat, share screen mode tadi lagi, Pak Rahmat. Yang Ya, langkah pertama tadi. Nah, oke, dah, klik 2 kali. Nah, dah, mantap. oke. Nah, ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Jadi seperti biasa, qabla an nabda hayya bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ketua Kelas Majid untuk memimpin doa agar kita dimudahkan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu ini. Silakan. Siap, Pak. Tempat duduk siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akan memulai pembelajaran ini, kita absen dulu masing-masing. Majid, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ismawati, Rie, Jadi, Pak. Alhamdulillah. Tinggal Oles. Nggak hadir, Pak. Hadir? Nggak hadir, Pak. Nggak hadir, serang izin ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita mulai, sesuai dengan doa yang kita bacakan tadi, tentu kita berharap kepada Allah sesuai dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepahaman. Berarti salam dalam menuntut ilmu ini kita berserah diri kepada Allah agar Allah buka cakrawala kita, Allah buka hati kita dalam rangka menuntut ilmu ini. Baik, dalam pertemuan kita kemarin kita sudah membahas tentang ayat dan kita sudah mengartikan tentang ayat tentang etos kerja dalam Islam. Pada surat At-Taubah kemarin kan kita sudah menghafal ayat kemarin, yaitu surat At-Taubah pada ayat 105. Masih ingat Majid ayatnya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Apa punya ayatnya Pak Majid? Majid? Surat apa tadi, Pak? Surat At-Taubah pada ayat 105. At-Taubah Saya, Pak. 105. Ya. Masih ingat? Ya, silakan. Masih, Pak. Nah, coba dibaca Majid. Lupa, Pak. Lupa. Saya, Pak. Ya. Jadi ayatnya nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah fanabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ayat ini bahkan tajwidnya. Cuman pada kesempatan kita ini kita membahas apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dalam bekerjanya seorang muslim itu. Nah, makanya apa? Di sini kita akan membahas apa sih keutamaan, apa sih keutamaannya, karakter Rasul dalam bekerja, syarat-syarat untuk mendapatkan surga dalam bekerja, norma-norma etika yang bekerja, kemudian nilai profesionalisme dalam kita bekerja. Nah, baik anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, sebelum kita masuk tentang etos kerja itu, apa itu? Kita harus tahu dulu definisi tentang etos. Apa itu etos, Rie?
Mas kerja itu Pak semangat Etos dalam dulu, etos bekerja. kerja. Etos Etos saja kerja dulu. Pak. Iya, Etos. etos apa? Etos itu semangat Pak. Semangat, Semangat. tanggung jawab. Oke, semangat. Lalu kerja itu apa? Kerja itu sesuatu yang kita lakukan Pak. Sesuatu yang kita lakukan. Ya Pak. Jadi, makanya kita merujuk kepada apa pengertian dari etos tadi. Etos artinya sikap dan watak karakter seseorang dalam rangka melakukan. Jadi berarti etos itu adalah sikap bagi kita sebagai seorang muslim. Ba'a sikap awak dalam bekerja itu. Apa yang kita cari, apa yang kita tuju dalam bekerja ini sangat penting nih. Nah, kemudian apa itu kerja? Kerja dalam apa itu kerja? Coba Bu Nurniati, silakan, apa itu kerja Bu Nurniati? Iya Pak, Ya, kerja itu pengertian luasnya apa? kerja itu usaha Pak, Ah, usaha untuk mencapai usaha yang untuk dicapai tujuan. kerja dalam rangka mencapai Tujuan. tujuan. Ya itu Ini di kerja sini. Pak. Nah, kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan baik dalam hal materi maupun non materi. Nah, artinya apa? Cuman perbedaan substansial bagi kita bagi seorang muslim, muaranya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ini konsep bekerja seorang muslim adalah hasanah fid dunya, sukses di dunia dan sukses Akhirat. Nah, ini penting. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Taubah itu, bahwasanya wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Bekerjalah kamu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang mukmin akan melihat. Jadi konsep ayat di sini, ya anak-anak, konsep ayat di sini adalah yang pertama adalah kita mencari perhatian Allah. Bukan MPO, tapi MPA. Apa artinya? Mencari perhatian Allah. Bukan mencari perhatian orang. Nah, ini konsep seorang muslim dalam bekerja. Wasataruduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sebab semua itu akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Kerja bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua, ibaratkan kita kapai melaksanakan sesuatu, pasti ada yang kan kita tuju. Lelahnya kita bekerja, tentu ada harapan. Sama jo ibu orang tua kalian di rumah. Orang tua di rumah. Ini sebentar Pak. Oh ya. Ya. Silakan. Halo? Ada yang bertanya? Ya dia izin ke kamar mandi Pak. Oh, oke, kamar mandi. Oke. Jadi ibaratkan kita menuju suatu tujuan, ketika yang kita bayangkan itu susahnya, maka tidak akan melangkah kaki ini untuk ke satu tujuan tadi. Semua ibarat dan urang gaek kita yang bakar aja panik-panik, Pak. Hujan ke sawah. Sanangnya bapak nih, enggak. Sanangnya bojo hujan ke sawah cerpitih, enggak. Tapi yang nyetuju apa keutamaan, apa nilai yang dia dapati di situ ketika panen, apa yang dia dapati, ada hasil yang dia dapati. Begitu juga dalam rangka kita bekerja bagi seorang muslim ini. Kalau lelahnya kita kerja cari, tentu malih kita bekerja. Ancaklah mainan mulai cari jackpot ya leh.
Apalagi game online kini sangat ramai. Cari jackpot kita. Tapi enggak. Bagi seorang muslim ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Silakan Oles. Apa keutamaan bekerja atau Oles? Nampak? Tapi Oles enggak masuk dia loh, Pak. Alah langsung itu. Oh, langsung ya, Pak. Alah, lah nampaknya. Hmm. Nampak apa, Les? Keutamaan bekerja yang pertama itu adalah peningkatan derajat, Pak. Ditingkatkan derajat kita, dicukupkan oleh Allah derajat kita. Dicukupkan rezeki, ditingkatkan derajat kita di sisi Allah. Jadi orang yang malih bakarajo, malih berusaha berarti derajatnya rendah dan dia akan mendapatkan rugi nanti di akhirat. Nah, itu yang pertama, Les ya. Yang kedua, boleh? Oleh Allah, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi bekerja ini mendapatkan pahala loh. Sama juga kalian. Apa contohnya? Orang yang kalian belajar ke sekolah, datang ke sekolah, ya, datang ke sekolah ini sebuah bentuk pekerjaan, itu juga mendapat pahala kata Allah. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia sama seperti seorang fisabilillah sampai dia pulang. Jadi inilah keutamaan, inilah yang memberikan stimulan rangsangan bagi kita agar kita bekerja bukan hanya dipeningkatkan derajat, tapi juga pahala di sisi Allah. Ingat, tujuan bekerja bukan hanya hasanah fid dunya, tapi hasanah fil akhirat. Oke, kemudian yang ketiga, apa keuntungannya kita bekerja itu, Majid? Mendapatkan keberuntungan, Pak. Mendapatkan keberuntungan dari Allah. Wabtaghi, apa ini dalam surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah melaksanakan salat, carilah bertebaran di muka bumi ini agar kita tidak berpangku tangan. Kerajo apa yang bisa kita kerajokan? Berusaha dengan catatan dimulai dengan bismillah. Makan kita bismillah. Makan kerajo enggak, Bu? Kerajo enggak? Makan kerajo. Minum kerajo enggak? Ya, Pak. Tapi setiap kita kerjaan itu kita mulai dengan bismillah. Hasanah akhirah, hasanah di dunia. Parui kanyang, pabek pahalo pulo. Itu keuntungan etos kerja bagi kita seorang muslim. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa Hidayati? Yang keempat? Halo? Tidur dia? Tak kalau, Pak. Tak kalau. Oh, ya, Pak. Ya, Pak. Siapa nanti kalau Pak tunjuk. Murni tekan tu apa? Apa? Ya, Pak. Apa yang kampe? Seperti seorang mujahid, Pak. Berjuang di jalan. Seperti seorang mujahid. Berarti orang yang bakarajo memenuhi nafkahnya, nafkah dirinya dan keluarganya sama seperti seorang mujahid. Bahkan seorang, siapa nama sahabat Nabi kok, ketika mandau caliak tangannya di Rasulullah, ya Rasul, sahabat, kenapa tanganmu hitam pakai kasa? Lalu ketika itu dinya jawe, ya Rasulullah, ikut tangan ambo kasa dek karano membalik bumi, mengali tanah ya Rasulullah untuk mencari nafkah keluarga ambo. Lalu kemudian apa yang kecil Nabi? Nabi cium tangannya kok, ikulah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi artinya apa? Bekerja seorang muslim, ingat, tidak hanya untung di dunia,
tapi juga untung di akhirat. Berat. Apa keuntungannya bagi kita bekerja bagi seorang muslim? Tidak hanya berpangku tangan. Silakan Herman. Nama-nama dok manduk kok petunjuk kok. Herman? Kaburnya. Cabut enak Pak. Herman bikin kok. Ya, Miko Pak. Beko imbaunya Pak. Beko diproses begitu. Ibu kita Pak. Apa keuntungan kita bekerja itu? Tisnawati? Oh iya Pak. Kelolok le Pak. Namun Tisnawati. Oh, saya rabun jauh Apa Pak. Jadi tidak jelas paparan Bapak di depan itu. Oh, rabun jauh. Saya lihat dulu ya Pak. Ini rabun jauh. Bekerja adalah kewajiban Pak. Bekerja adalah kewajiban. Saya pindah ke depan jadi, Pak duduknya. Iya, pindah ke depan. Nah, jadi bekerja itu adalah kewajiban. Sama aja wajib sholat. Nora, sholat wajib nggak Nora? Iya Pak. Wajibnya sholat, wajibnya begitu pula bekerja karena itu fardu ain. Apa fardu ain Rie? Masih ingat Rie? Ya Pak. Lupa Pak. Lupa. Saya tentu lo Rie ya. Iya Pak. Jadi fardu ain itu fardu yang diwajibkan setiap individu. Nah, kemudian coba yang kalian baca dia. Apa keuntungan bagi orang yang bekerja dia? Untuk menjaga kehormatan diri Pak. Iya, menjaga kehormatan diri. Lihatlah, bara banyak orang nampak malai itu anda doa ragu dirinya. Tapi nyo bakarajo, nyo nge-grab, nyo gojek, nyo kasawahnya lebih ke terhormatnya. Bahkan Nabi saja pun mencari makan bekerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kemudian yang terakhir, apa Nora? Menghapus dosa Pak. Untuk menghapus dosa. Jadi setiap kita yang keluar rumah, setiap langkah kita keluar rumah, nanti kalian nambah karajo, setiap langkah keluar rumah itu akan diberikan pahala, dihapus dosanya oleh Allah. Sesuai dengan kata Nabi, barang siapa yang di waktu sorenya merasakan lelah bekerja, dia panik bakarajo, latihan bakarajo. Tapi apa kasih? Akan dosanya akan terampuni. Kita boleh malih. Ini terang itu. Oke. Makanya kita harus bekerja. Lalu baca caranya kita bekerja. Apa karakter Rasulullah? Kita pedoman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah uswatun hasanah bagi kita. Rie, apa karakter bekerja cara Nabi Rie? Secara profesional Pak. Iya. Asal-asalan. Kemudian memiliki manajemen yang baik Pak, terencana, jelas. Kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan Pak meskipun kecil. Iya. Lalu selalu memperhitungkan masa depan. Iya, memiliki pikiran visioner Pak. Ya. Jadi seorang muslim itu ada punya profesionalnya. Profesionalnya di dalam bidangnya asal-asalan. Tidak asal-asalan. Sebab ingat tujuan kerja seorang muslim bukan hanya sukses di dunia, bukan hanya mencari sanjungan dari para atasan, tapi bagaimana ini merupakan ibadah bagi seorang muslim. Kemudian apa lagi? Punya tahapan-tahapan. Sama seperti ayat yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Punya rencana, punya aksi.
Kemudian tidak menyia-nyiakan sekecil apapun kesempatan. Sesuai kata Allah, faida faragta. Apa punya itu? Coba sambung Nora. Faida faragta fansab. Apabila telah melaksanakan sesuatu, maka kerjakan sesuatu yang lain. Nah, ini etos kerja seorang muslim. Kemudian visioner. Bagaimana visioner orang muslim itu kerjanya, kembali kita katakan, kerjanya bukan hanya di dunia untuk sukses di dunia, tapi berhasil menjadi orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Oke, dari sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Nah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Nah, nggak ada ya. Oke. Kemudian apa? Karakter-karakter yang mesti bagi kita seorang muslim, apa sih karakter yang mesti kita pegang? Apa tuh, Yeli? Satu, jujur, Pak. Jujur. Halo? Dua, berpandangan jauh ke depan. Ya, Tiga, bisa membagi visioner. aspirasi. Keempat, kompeten. Yang kelima, adil. Karena mendukung atau mensupport. Iya. Yang berpandangan luas. Dan kedelapan, cerdas, Pak. Iya, cerdas. Kemudian apa lagi, Oles? 9 terus terang, 10 berani, 11 bisa diandalkan, 12 bisa bekerja sama, 13 kreatif, 14 peduli kepada orang lain, 15 tegas, 16 matang, 17 berambisi, 18 loyal, 19 mampu mengendalikan diri, dan 20 independen, Pak. Iya. Dari semua itu ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah paham, Pak. Paham, alhamdulillah. Tanya, Pak. Nah, silakan. Independen, Pak. Apa tuh, Pak? Iya, independen itu artinya kita bekerja sendiri. Artinya kita bekerja semampu kita dulu, berusaha, baru setelah itu baru minta kepada orang lain. Nah, jadi seorang muslim itu punya kepribadian independen gitu. Berambisi, loyal, mengendalikan diri. Berarti bekerja sendiri dulu, Pak. Apa? Bekerja sendiri dulu. Iya, sendiri dulu. kita. Nah, nanti kalau enggak baru bekerja sama kita. Ya, Pak. Ada yang bertanya, Herman? Tidak, Pak. Pas, Pak. Nah, pas. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sesuai yang kita sampaikan tadi, bahwasanya etos seorang muslim itu target kita adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Nah, tentu syarat-syarat untuk mendapatkan surga itu pertama dilandasi aktivitas kerjanya keimanan dan takwa. Jadi kita bekerja bagaimana dilandasi iman. Artinya semua yang kita kerjakan pasti dilihat oleh Allah. Nih, yang pertama. Jadi kita bekerja dilihat oleh Allah. MPA dulu, enggak MPO doh. Kalau MPO Karajo mencari perhatian orang. Tapi kita MPA mencari perhatian Allah dulu. Karena kalimatnya wa qul ya'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kalimat di situ dulu bekerja kita supaya Allah melihat, baru rasul, baru orang mukmin. Nggak kebaliak doh. Kalau kini kita kan banyak terbaliak bekerja. Asal bos senang saja. Yang penting yang urusan Tuhan mencaliak beko nan kamambale nanti urusan belakang. Yang penting orang senang. Ini berbeda. Baik. Kemudian Arman, apa syarat mendapatkan surga dalam bekerja, teman? Mungkin memang kok. Tolok, Pak. Ini pakai hands apa, Pak? Aku nggak mau pakai itu, Pak.
Main FF, Irman? Iya Pak, tidak Pak. Ini Ya main. hujan Juga Pak. pengarangan tuh. Di sini hujan. Kau makan Kedengaran tuh apa pakai itu ini. kau? Itu hujannya seperti apa? Apa Kopi, tuh? Pak. Ada empat Pak, ada empat. Yang Apa pertama tuh? rekomendasi aktivitas kerjanya. Yang kedua memiliki komitmen. Yang ketiga berjiwa bersih dan mau bertobat. Yang keempat antusiasme. Antusias dalam amal ma'ruf nahi. Oke. Kemudian apa nilai yang bisa menjadi profesional bagi kita? Yang pertama adalah bagaimana daya pikir kita. Pak, waktu kita udah habis, Pak. Habis. Jam- Oke. Ya, Pak, Ibu. Orang udah pulang Pak. Alah pulang nanti. Yang terakhir, bagaimana kita profesional adalah daya pikir kita. Kita punya keterampilan, sikap mental kita, antusias kewaspadaan, kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Baik. Oke, dari sini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sudah Silakan. mengerti semuanya, Pak. Sudah mengerti semuanya? Udah Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah mengerti, Ulang makanya lagi Pak. ulang lagi. Iya Pak. Oke. Sebelum kita tutup acara ini, kita tutup pembelajaran ini, nakhtatim hilahuna summanakul bihamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan tadi bermanfaat, dapat kita pencerahan, dapat kita ilmu, dan dapat kita amalkan. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tutup share screen Pak Rahmat loh. Tutup share screen-nya Pak Sarman. Tutup ya. Alah Pak. Lama Pak. Alah Pak. Ya, silakan mungkin masukkan dulu dari observer. Tadi Bu Eka ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak Rahmat ya. Untuk bagus Pak, seperti kita sedang dapat pencerahan banyak gitu ilmunya dari beliau gitu kan Pak ya. Itu kita apresiasi lagi. Selain daripada mengajar kan Bapak juga sebagai pendai ya Pak ya. Gitu kan. Ada pernah ke tempat saya dulu. Jadi saya tahu. Ya, kita apresiasi Bu, Bapaknya banyak memberikan pencerahan kepada kita. Daripada itu, yang saya lihat dari penampilan Pak Rahmat, masih di kegiatan penutupnya tadi kan Pak, kita dibiarkan saja seperti itu. Dia Bapak Rahmatnya langsung menutup saja kayak gitu. Dia nggak pakai keterangannya lagi gitu ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Jamal. Terima kasih Pak Dr. Aziz. Sebelum kita serahkan ke Pak Dr. Izin memberikan apresiasi, masukan, tanggapan untuk Pak Rahmat lebih dahulu. Tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan materi tentang etos kerja dengan luar biasa menurut saya penampilan beliau pada sore ini. Namun ada beberapa hal mungkin untuk kesempatan yang kita inginkan. Pertama, kita memang semestinya Pak Rahmat tidak bisa mengelakkan teknologi ini ya, harus kita familiarkan
sehingga nanti Pak Rahmat lebih pede di saat tampil untuk berikut-berikutnya. Kalau perlu kita coba-coba dulu ulang-ulang screen-nya gimana. Saya ingat dulu waktu itu saat saya PPG itu saya coba di laptop dan di HP, kalau screen gini, kalau tutup gini, ulang-ulang aja sehingga dia familiar, jadi kita tidak gugup saat tampil. Itu yang pertama. Kemudian dari tampilan media yang ditampilkan oleh Pak Rahmat tadi, saya yakin ini ori ini. Ori artinya memang dibuat sendiri. Memang dibuat sendiri, tapi sebagai masukannya Pak Rahmat, fokus penulisannya itu mungkin perlu kita perhatikan. Karena tadi saya lihat ada di satu slide itu warnanya 3, dan slide-nya juga punya latar warna, sehingga dia tabrakan, dan kalau kita lihat kurang fokus kita jadi melihatnya. Kemudian tulisannya itu ada yang jelas terbaca, ada yang warnanya hitam tadi, ada yang warnanya biru, ada juga yang warnanya hijau. Itu mungkin kita perlu pertimbangkan, karena memang kadang-kadang slide itu begitu kita buat, hasilnya sudah bagus, tapi kita tampilkan di share screen, itu dia nanti akan berubah dia, dan tidak dibaca dengan jelas. Tuh. Kemudian terkait dengan slide juga, Pak Rahmat tadi, ini kan materi kita untuk siswa SMA ini. Iya, Pak. Nah, peserta kita siswa SMA, seperti menyampaikan beberapa hal yang dipertanyakan di slide tadi, itu saran saya, itu mungkin ada baiknya kita input dulu dari siswa, baru slide-nya kita buka. Jadi kalau slide-nya sudah terbuka seperti tadi, ada beberapa poin, lalu kita tanyakan kepada siswa kita sebagai peserta didik, tentu mereka hanya membaca saja. Nah, itu pas, tidak ada salahnya, itu kita lakukan Pak Rahmat, tapi tidak cocok kayaknya kalau untuk anak-anak kita di SMA. Itu mungkin pasnya kalau anak-anak kita di SD. Silakan baca poin 1 Ananda, dia eja, itu pas itu. Nah, itu masukannya ya Pak Rahmat. Ya Pak, masih Pak. Kemudian di dalam skenario pembelajaran Pak Rahmat ambil itu kan kita mengambil model PBL. Di perangkat pembelajarannya saya lihat ada Pak Rahmat buat sampai 8 gitu. Ada pengantar topik, ada presentasi studi kasus, ada pengantar, ada presentasi studi kasus. Tapi dari awal sampai akhir tadi, hemat saya Pak Rahmat baru memberikan pengantar. Nah, belum menjelaskan, sehingga tidak muncul di situ langkah-langkah dari PBL itu sendiri. Itu sehingga dampaknya adalah kegiatan pembelajaran kita terkesan hanya terfokus berpusat pada guru. Jadi akhirnya Rahmatnya yang aktif. Itu hemat saya. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Kemudian Pak Rahmat juga belum menyampaikan tadi, kalau saya tidak luput ya, belum menyampaikan tujuan pembelajaran di awal. Membuka pembelajaran sudah, mengajak berdoa sudah, mengabsen sudah, kemudian memotivasi sudah, banyak mengeluarkan dalil-dalil, dan dalil itu tidak saya temukan di dalam modul ajar Pak Rahmat, itu sudah keluar, berarti secara kompetensi Pak Rahmat memang menguasai luar biasa. Tapi kita kan harus mengarahkan kegiatan pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Ini itu yang perlu diingatkan Pak Rahmat. Kemudian Pak Rahmat perlu menyampaikan tujuan pembelajaran dan jangan lupa sampaikan skenario pembelajaran. Nah, sehingga nampak nanti dari waktu 15 menit ini sudah diantarkan di awal mungkin 2 atau 3 menit. Nah, jadi apalagi kegiatannya berikutnya. Kalau tadi memang Pak Rahmat yang banyak menjelaskan. Pak Rahmat banyak menjelaskan, kemudian melibatkan beberapa siswa untuk aktif di dalamnya. Ya, itu. Kemudian diferensiasi dalam pembelajaran tadi juga belum terlihat Pak Rahmat. Ini bisa nanti dilihat kembali. Kalau dalam perangkat pembelajarannya ada, silakan pelajari kembali. Mungkin nanti itu bisa untuk penyempurnaan ke depannya. Kemudian di akhir Pak Rahmat tadi sudah sampai menutup pembelajaran. Kemudian menutup tapi tidak menyimpulkan pembelajaran dan juga melibatkan peserta didik saat itu. Itu ya Pak Rahmat ya. Kemudian asesmen. Nah, dalam perangkat pembelajaran tadi ada di perangkat pembelajaran Pak Rahmat asesmen. Asesmen itu sudah dikatakan asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Tapi dalam proses yang 15 menit ini, yang kita rencang sekarang, yang Pak Rahmat tampilkan sekarang, sepertinya belum muncul itu.
mungkin ini perlu dipertimbangkan nanti untuk penyempurnaannya. Kemudian ini yang sangat penting, memang perangkat yang kita upload itu kan perangkat normal Pak dan Ibu, JP-nya normal. Kalau di sini Pak Rahmat bikinnya 3 JP kali 45 menit. Tapi ini kan mesti harus kita tampilkan hanya dalam Satu pertemuan. ya dalam 15 menit malah. Jadi Ya. mungkin kita ambil sesinya untuk 1 kali pertemuan, tapi kita tampilkan di dalam 15 menit. Sehingga memang mutlak hukumnya di awal itu Pak Rahmat mesti menyampaikan skenario-nya untuk 15 beberapa menit yang tertinggal dari pendahuluan itu untuk sampai dia cukup 15 menit itu apa saja yang akan dilakukan. Sehingga siswanya jelas mau mengapa dan hasilnya nanti akan seperti apa. Mungkin itu Pak Rahmat dari saya. Mengingat waktu, kita minta masukan dari Pak Dr. Aziz. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Jamal. Saya kira setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jamal. Saya hanya mengimbau kembali, kita harus sering-sering melihat modul, dan dari situ kita bisa melihat kunci-kunci di dalam proses pembelajaran itu. Paling tidak seperti yang saya katakan tadi, kalau di modul ini kan ada 8 sintak, maka ke-8-8-nya dalam waktu yang 15 menit itu harus tertampilkan oleh kita. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita adalah manajer di kelas. Salah satu yang kita manage itu adalah waktu. Ya, nah pada saat Pak Rahmat harus menyajikan 15 menit, tentu semuanya menyesuaikan, termasuk materi-materi pun juga harus disesuaikan. Ya, nah mungkin kalau ada manfaat, kalau ada syarat-syarat, kalau ada bentuk-bentuk, kita ambil salah satu saja, meskipun lengkap di modul kita, karena modul yang kita buat itu kan modul yang ideal. Ya, nah tetapi kalau untuk tampil hanya 15 menit. Namun demikian tetap yang ada di modul itu cuma materinya saja kita kurangi. Karena kalau ketiga-tiga topik tadi kita jelaskan, itu makan waktu 3 kali 40 menit seperti idealnya kita mengajar. Tapi karena ini hanya peer teaching atau dalam bahasa lainnya micro teaching, pembelajaran yang dimikrokan, semuanya dikecilkan. Ya, nah, jadi waktunya pun juga diperpendek, materinya pun juga dipersingkat gitu, dikurangi gitu. Ya, nah yang ingin dilihat di situ bukan tersampaikan semua materi Pak Rahmat, tetapi bagaimana Pak Rahmat menyajikan episode yang 8 tadi itu, ya episode yang 8 tadi itu. Mulai dari memantik atau membuka pembelajaran atau memberi motivasi seperti yang saya katakan, sampai nanti terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Nah, mungkin sebagai seorang guru, istilah-istilah yang membingungkan, kita perlu beritahu siswa sehingga dia paham apa yang mau dia sampaikan pada saat kita bertanya tentang refleksi. Ya, mungkin saja jangankan tafsiran siswa, tafsiran kita aja berbeda-beda tentang refleksi itu. Nah, mungkin kita jelaskan, refleksi itu maksudnya kita mencoba melakukan penilaian dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang baik, apa yang kurang baik, apa yang perlu kita perbaiki, atau seharusnya bagaimana. Nah, itulah berpikir ke belakang, berpikir dari awal sampai terakhir tadi, nah itulah yang dikatakan dengan refleksi. Dari situlah kita tahu, oh ya itu saya kelebihan tadi, oh ya itu saya kekurangan tadi, oh ya itu kok tidak tersampaikan, gitu. Nah itulah yang perlu hati-hati kita. Memang nggak berbeda nih Pak Rahmat ya, antara khutbah, dakwah dengan pembelajaran. Kalau dakwah, maaf saya mungkin apa yang takana wak sabui, apa yang takana wak sabui, gitu. Tapi kalau proses pembelajaran tidak begitu. Kita dipandu oleh modul yang sudah kita siapkan. Dan itu pun kadang-kadang walaupun pandai kita bercerita, kita harus
mengontrol diri kita juga, ya. Sebab kalau bercerita ini kalau udah mulai memperantinya susah gitu. Nah, oleh karena itu kita harus kontrol diri, ya. Nah, mungkin terlalu banyak contoh kita, maksud kita memberikan contoh itu memberikan penjelasan itu agar lebih paham siswa kan begitu. Iya, Tapi Pak. kalau tidak sesuai dengan waktunya, itu juga tidak mencapai apa yang sudah kita siapkan tadi secara mikro, secara mini tadi gitu. Ya. Nah, kemudian saran saya untuk Pak Rahmat, memang belajar itu kita harus mencoba sendiri, seperti misalnya kalau Pak Rahmat kurang memahami atau mahir tentang media pembelajaran, mungkin membuat PowerPoint misalnya. Nah, itu kan ada tutorialnya di YouTube, Pak Rahmat. Ya, jadi sambil lalu-lalu misalnya buka gitu. Nah, itu ditunjukkan gawak itu. Aiko ditekan, kalau Aiko memindah Aiko magi warna Aiko ditekan. Kalau mau menempelkan gambar Aiko ditekan misalnya begitu. Ya. Nah, ya boleh saja kita dakwah itu boleh juga gitu. Tapi dakwah itu akan lebih mantap kalau memang ada gambar-gambar yang eh, kalau bisa gambar neraka dan surga itu kita tampilkan. Nah, ini kan misalnya begitu, tapi kan orang juga menjadi perdebatan, apa ya untuk itu neraka, apa ya untuk itu surga, kok lah tahu saya gambarnya kan gitu. Nah, ini kan misalnya, ya Pak Rahmat ya. Jadi memang kita sendiri seperti kata Pak Jamal, saya dulu mana kenal dengan komputer, dengan laptop ini Pak Rahmat, ya. Nggak ada saya ngetik tesis saya, kami S1 dulu namanya tesis juga, ya. Itu dengan mesin tik. Ya tidak ada mesin tik itu bagi kalau kamu ngetik bebuat emalnya lo gitu pakai garis pinggir atau bah nah seperti itu jadi itu yang jadi memang kita semua belajar saya pun juga apapun mata kuliah saya metodologi penelitian misalnya walaupun sudah S3 tapi perkembangan baru kita harus tahu maka saya sering juga melihat YouTube meskipun yang memberikan itu adalah dosen S1 tapi kalau pemberiannya itu cara memberikannya itu bagus nah kita bisa bisa tiru seperti itu jadi kepada siapapun kita bisa belajar, dimanapun kita belajar. Yang penting ada laptop, Pak Rahmat, ada paket gitu. Nah, itu lain mau lewat sambil mau minum kopi dibuka gitu kan. Nah, enggak lo perlu waktu khusus banget. Saya kira itulah yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan perbaikan yang terus-menerus sehingga kita tumbuh dan berkembang menjadi guru yang profesional tersebut. Saya kira itu aja untuk semua. Kemudian berikutnya kita mau agak track dengan waktunya nih Pak Jamal ya. Memang kita on time 15 menit, jangan lebih lagi gitu ya. Iya, betul. Nah, sehingga betul-betul ini bisa kita selesaikan. Masih ada 3 orang lagi ya. Ya, Nah, 3 orang lagi, Pak. iya, kalau 5 kali 15 menit itu sudah 45 menit. Nah, Ya, taruhlah 1 jam kita sampai jam 6.10 nanti. Jadi sebelum maghribnya ya, kita sudah selesai. Jangan lewat pulangnya Pak Jamal masih di sekolah nih. Kalau malam nanti beliau tidak nyaman pulang nanti. iya, iya. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi secara umum penampilan Pak Rahmat ya bagus gitu. Cuman ada hal-hal yang tadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Saya kira itu saya kembalikan lagi karena Bu Caca katanya lanjut aja lah Pak gitu. Bu Ya. Caca kok sedang tabedo loh mungkin. Eh, Oke, saya kembalikan lagi lah ke Pak Jamal. Silakan Pak Jamal. Oke, terima kasih Pak. Ini masukan yang luar biasa dari Pak Dokter ya, Pak Rahmat ya. Untuk Ya, kita Pak. untuk saya juga itu. eh, Kita memang harus mengakrabkan diri, kitanya yang mengakrabkan diri dengan perkembangan itu. Seperti kata beliau tadi, dulu waktu mengetik skripsi hanya dengan mesin tik, sampai kari hujung jari artinya. Kini orang tak pakai itu lagi. Maka tentu kita tidak bisa menutup diri dengan itu. Sama-sama kita, Pak Rahmat, insya Allah. Ya, Jadi kalau Pak kita atas membuka masukannya. diri, iya, kalau Ya. kita membuka diri untuk itu, insya Allah kita tidak akan tertinggal. Ya, Pak. Luar biasa itu. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu, mengingat waktu. Sekarang sudah jam 5.